Halo teman-teman, selamat datang di Sapa Sailendra. Tenang. Oke, jadi Sapa Sailendra adalah segmen terbaru kolaborasi antara STAP Sailendra bersama dengan BEM STAP Sailendra. Ini adalah sebuah podcast persembahan dari STAP Sailendra. Di setiap podcast kita akan membahas hal-hal yang menarik setiap episodenya. Dan untuk edisi pertama kali ini kita mengundang Mbak Cita. Hah? Nah, jadi siapa Mbak Cita? Biar Mbak Cita sendiri yang memperkenalkan diri. Silakan Mbak Cita. Oke, halo semuanya, Kak. Perkenalkan, nama aku Cita Dewi. Aku adalah salah satu koordinator bidang pendidikan BEM Sekolah Tinggi Agama Budaya Syailendra. Oke, jadi Mbak Cita ini adalah koordinator bidang pendidikan BEM SDAP Sailendra. Nah, kenapa kok saya mengundang beliau di podcast hari ini? Karena Mbak Cita bersama koordinator bidang pendidikan BEM SDAP Sailendra beberapa waktu yang lalu melakukan diskusi yang cukup menarik bagi saya, yaitu mengenai problematika menjadi orang baik. Nah, Mbak Cita, sedikit mungkin Mbak Cita bisa jelaskan tentang apa inti dari diskusi yang dilaksanakan teman-teman kemarin dengan tema problematika menjadi orang baik. Oke, kemarin kita sempat melakukan diskusi bersama dalam Kabit. Kemarin itu kita menyoroti berbagai isu, salah satunya itu terkait bully, eh, dan juga terkait salah nggak sih jadi orang baik. Terus kita juga membahas mengenai orang baik itu sering dimanfaatin. Nah, itu benar nggak sih? Ya, ini menjadi menarik. Nah, oke, masuk ke poin yang pertama tadi ya tentang pembulian. Nah, saat ini kita sering menemui pembulian ada di mana-mana. Ya, kita lihat meskipun ya banyak kampanye yang menyerukan anti bullying, tapi pada praktiknya ya kita masih sering menemukan bullying di sekitar kita, entah itu di sekolah, entah itu di kampus, entah itu di lingkungan masyarakat. Nah, menurut Mbak Cita, bagaimana kita sebagai orang Buddhis ya yang ditekankan untuk berbuat baik merespon adanya tindakan bullying seperti itu? Oke, ini berdasarkan diskusi kita waktu kemarin. Jadi dalam diskusi kita dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu dari perspektif pembuli sendiri, terus dari perspektif korban, terus yang terakhir dari perspektif yang netral. Nah, dalam perspektif pembuli, mereka itu membuli kebanyakan karena sesuai dengan kenyataannya. Iya. Tetapi mereka tidak memikirkan bahwa omongan atau tindakan tersebut tuh melukai hati yang dibully, gitu. Kalau dalam perspektif korban sendiri, mereka itu sadar kalau mereka itu emang demikian, tetapi kan tindakan tersebut juga melukai hati kita, tuh. Terus kalau dari perspektif netral, mereka melihat hal-hal yang demikian, mereka ada yang langsung menasehati orang tersebut secara langsung, ada juga yang kayak, "Ah, biarin aja," kayak begitu. Dan juga ada yang melaporkan ke dalam suatu satgas. Kebetulan di belakang layar ada mantan ketua Satgas Staf Sailendra, Pak Arhandrata. Tepuk tangan. Nah, jadi Satgas PPKS itu adalah salah satu wadah dalam penampungan sesuatu Pelaporan ya? ya, pelaporan korban-korban ataupun ketika seseorang mendapati suatu pembulian. Oke, dan PPKS ini sifatnya pembulian yang seksual ya teman-teman, yang mengarah pada tindakan kekerasan seksual. Nah, selanjutnya Mbak Cita, menarik sekali bahwasannya diskusi ini dibagi menjadi 3 perspektif ya. Ada perspektif pembuli, kemudian perspektif korban dan perspektif netral. Nah, kita sebagai warga yang sering sekali netral. Ya kita anggap saja kita netral ya, jadi posisi netral. Netral ini kan tadi Mbak Cita sudah katakan terbagi menjadi 2. Ada orang yang melawan, ya dalam tanda kutip melawan pembulian dengan menasehati para pembuli kemudian merangkul korbannya. Ada juga perspektif netral yang dia bersikap pasif. Itu kan bukan urusan saya, jadi ngapain saya ikut campur tindakan pembulian. Nah,
Yang sering menjadi aneh adalah ketika orang-orang netral ini, dia yang bukan pembuli dan bukan yang dibully, ketika mereka melakukan perlawanan terhadap ketidakdukaan terhadap aksi bullying ini dianggap aneh. Nah, ini kira-kira bagaimana perspektif, teman-teman ketika diskusi kemarin ketika mendapati hal-hal seperti ini? Oke. Kalau bagi saya sendiri dan teman-teman ketika menyikapi kalau, kita melihat suatu pembulian, tapi kita melakukan, misal menasihati orang tersebut dan kita dianggap sebagai orang yang kayak aneh banget gitu, kayak itu malah bagi saya itu kayak, "Ih, ini orang nggak jelas banget," gitu. Soalnya kan, kita juga dalam agama Buddha juga diajarkan untuk kita itu, emang fokus pada diri sendiri tapi kita juga tidak, meninggalkan atau tidak, apa ya namanya, Intinya tetap kita membantu. bantu sesama manusia. Jadi kalau misal kita melihat sesuatu pembulian, terus kayak perundungan kayak tadi, nah itu tuh ya harusnya kita bantu walaupun ya emang sebisanya kita kayak cuma menasehati atau kayak gimana, atau kita lebih ke mediasi dengan korbannya, kayak kita memberikan penguatan-penguatan kayak gitu. Jadi, kalau menurut saya sendiri ketika kita, menasehati orang lain atau, kita memberikan bantuan kepada orang lain itu tidak ada yang namanya salah ataupun aneh. Ya, nah ini teman-teman yang menjadi menarik bahwasanya, kita sebagai orang yang mungkin menolak tindakan kekerasan, ya memang kita akan sering dianggap aneh oleh beberapa pihak ya. Tapi itu tidak semua masyarakat, hanya beberapa pihak saja. Betul ya Mbak Cita ya? Terus Utamanya yang akan menganggap aneh adalah para pembuli. Nah, eee, menurut saya apa yang disampaikan Mbak Cita dalam diskusi hari ini begitupun dalam diskusi, bersama teman-teman BEM mahasiswa, ini juga cukup menarik bahwasanya ya meskipun Buddhisme menekankan bahwasanya kita untuk mencapai kesucian itu ya fokus pada diri sendiri, tapi kita juga tidak boleh meninggalkan, apa namanya, kewajiban kita sebagai makhluk sosial untuk membantu sesama kita, utamanya yang mengalami penderitaan. Seperti ketika kita mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, ya. Ketika kita mengucapkan saja itu sudah satu perbuatan baik, tetapi kalau kita mengucapkannya tanpa tindakan ya itu mungkin akan terasa kurang ya, karena ada meta dan karunia, cinta kasih dan welas asih. Welas asih artinya kita mengasihi korban. Nah, seperti Mbak Cita tadi katakan bahwasanya ya kita bisa melakukan mediasi ya kepada korban, memberikan pendampingan dan lain sebagainya. Ketika mungkin kita tidak bisa melawan para bully, mungkin seperti itu ya Mbak Cita ya. Oke, yang kedua tadi selain pembelian, yang kedua topiknya tentang apa Mbak? tentang salah nggak sih berbuat baik? Nah, ini juga menarik teman-teman ya. Saat ini mungkin teman-teman juga mendapati kalau kita berbuat baik itu kita dianggap aneh ya. Misalnya, mungkin teman-teman di BEM pernah, teman-teman di belakang layar juga mungkin pernah ngalamin. Ketika kita punya uang, kita punya dana, kita punya uang, kita punya mau dana lebih, ya, dianggap, "Wah sok-sokan kamu duitnya banyak." Bener nggak di belakang? Bener kan? Ya ini tuh pernah ngalami ternyata bahwasanya ketika kita mau berdana lebih justru dianggap aneh. Nah, kalau dari respon teman-teman kemarin ketika diskusi itu, apa pendapat mereka, Mbak? Oke, pendapat teman-teman sih lebih ke, nggak jelas deh lu, kayak gitu, Kak. Mmm. Soalnya kan kita udah niatnya baik, terus kita ikhlas, tapi malah orangnya ngomong kayak gitu kan kayak, "Ih, apaan sih kamu?" Kayak gitu loh. Nah, Nah, dan itu sebenarnya sering terjadi loh teman-teman. Misalnya kayak kita misalnya kegiatan lain ya dalam organisasi Buddhis itu misalnya apa, function ya, misalnya function, "Wah kamu sok-sokan function," gitu ya. Nah sebenarnya itu ya gimana ya, perilaku yang kalau menurut teman-teman mungkin tidak, ya apa wong saya yang mau berbuat baik kok kenapa saya yang dipermasalahkan. Nah, oke jadi, ketika mendapati hal demikian ya, apakah kita hanya akan merenungkan itu sebagai, "Ya nggak apa-apa kan ini, apa namanya, niat baik saya, kenapa harus Anda permasalahkan?" Atau, kita bisa menyuarakan hal-hal yang lebih vokal kepada teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip "meremehkan" perbuatan baik kita. oke, ini menurut saya sendiri, saya pasti pertama kali akan, membatin atau, bicara dalam diri saya sendiri kalau nggak apa-apa sih orang ini kan, perbuatan baik saya juga ini melakukan ini ikhlas. Tapi di lain waktu kita juga bisa loh menyuarakan kalau, "Ya emang ini saya mau berbuat baik, kenapa kamu yang masalah?" Kayak gitu. Biar apa sih kayak gitu, biar orangnya itu nggak selalu bicara kayak gitu.
Soalnya kan emang semuanya kan niatnya dari kita sendiri ya, jadinya ya nggak usah, mendengarkan omongan dari orang lain. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi kita bisa memberikan, ya satu sisi kita bisa memberikan perenungan bahwasanya, "Loh kenapa? Kan ini perbuatan baik saya, kenapa orang lain harus berkomentar?" Yang kedua kita juga harus bisa memberikan, sesekali ya mungkin sesekali kita bisa memberikan, suara yang lebih vokal bahwasanya, "Loh kan ini perbuatan baik saya, kenapa Anda yang mungkin dalam tanda kutip tidak suka dengan perbuatan baik saya?" Bahkan seharusnya dalam ajaran Buddha ketika ada orang yang berbuat baik, kita harus turut berbahagia atas perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Oke, selanjutnya topik yang ketiga, kira-kira tadi apa Mbak Cita yang topik yang ketiga tadi kan diskusi ada, bullying, kemudian orang baik yang dianggap aneh, kemudian yang ketiga itu apa ya? Kemarin fokus kita yang ketiga itu lebih ke orang baik itu sering dimanfaatin. Contohnya gimana itu? Ya seringkali kan, misal kita terlalu baik atau enggak kita baik pada orang lain, tapi orang lain itu kayak, memanfaatkan kita gitu loh, kayak apa-apa jadinya ke kita, minta tolong apa itu ke kita. Oke, nah ini fenomena yang sering kita temui adalah people pleaser. Nah, koreksi kalau saya salah pronounce-nya. Jadi mungkin teman-teman ngikuti di namanya sosial media ya, ada yang namanya people pleaser, orang yang baik tapi sering dimanfaatkan untuk ya dimanfaatkan terus sama orang. Misalnya sekali, 2 kali dia dimintai bantuan, kemudian dia mau menolong, terus orang yang meminta bantuan ini berpandangan, "Wah ini orang bisa dimanfaatin, dia bisa dimintai tolong terus-menerus." Nah kalau dalam diskusi kemarin kira-kira bagaimana Mbak menanggapi hal-hal seperti itu? Misalnya kita sebagai, eee, korbannya ya, orang yang selalu dimanfaatkan perbuatan baik kita. Kira-kira kita bagaimana merespon hal tersebut? Oke, kalau, bagi saya sendiri, saya akan, bilang kayak, ya nggak apa-apa selagi itu nggak, terlalu merugikan saya, itu akan kayak, ya nggak apa-apa yang penting itu niat saya berbuat baik kepada orang tersebut. Tetapi, kita juga harus selalu dengan bijaksana ketika kayak udah kita nggak bisa membantu dia, terus kayak dia udah toksik banget sama kita, ya kita juga harus cut off orang itu. Oke, ya jadi kita harus berani cut off. Nah, Mhm. penekanannya adalah mungkin ketika sudah, apa ya, merugikan ya. Baru Jadi teman-teman yang mungkin merasa, "Kok saya sering dimanfaatkan oleh teman-teman saya," ya mungkin pesan dari Mbak Sita ini bisa ditanamkan dalam diri misalnya, ya kalau kita masih bisa membantu ya bantulah, karena ya kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong dan itu satu perbuatan baik juga. Tapi kalau misalnya itu sudah dalam ranah merugikan diri kita sendiri, ya ada baiknya, kita, eee, berani menyampaikan untuk tidak bisa membantu. Nah, ini sesuai dengan ajaran Buddha mungkin kalau kita kaitkan ya Mbak Cita bahwasanya, kita harus menghindari ekstrem kanan dan ekstrem kiri, ya. Ekstrem kanan misalnya apa? Ekstrem kanan misalnya kita, membantu terus, itu juga kita akan, tidak mencintai diri kita sendiri. Kita juga butuh istirahat, kita juga butuh, apa namanya, healing ya kalau dalam kata-kata anak sekarang kita juga butuh healing, refreshing dan lain sebagainya. Tapi juga jangan ekstrim yang kiri, misalnya apa, sama sekali tidak mau membantu orang lain. Nah ini kan juga kita harus hindari. Nah, itu yang harus tanamkan bahwasanya kita harus menghindari ekstrem kanan dan ekstrem kiri, yaitu kita selagi bisa menolong kita tolong, kalau sudah kita kewalahan ya kita bisa cut off, ya kita harus lebih fokus pada diri kita sendiri. Misalnya dalam belajar, pekerjaan dan sebagainya. Nah kemudian kalau menyikapi, lingkungan yang seperti itu ya, bagaimana kita bisa dalam tanda kutip "mengedukasi" orang-orang yang sering meminta bantuan berlebihan. Apakah kita, dengan suara yang vokal atau kita dengan memberikan edukasi yang seperti apa kira-kira kalau menurut diskusi kemarin? Oke, ini kalau, misal teman saya ada yang minta bantuan buat ngerjain tugas, tapi kayak lebih ke memberikan semuanya tuh ke kita, kayak jadinya kita yang ngerjain semua. Nah, itu saya akan lebih lebih menyuruh orang tersebut untuk, "Mending kita kerjain bareng aja yuk." Mmm. Tuh, jadinya nggak ke kita semua, jadinya kita kayak kerja tim gitu, biar semuanya juga enak, biar dia juga mudeng kayak gimana caranya, terus biar nggak terlalu menggantungkan kepada orang lain juga. Oke. Nah itu menjadi poin utama juga, poin menarik maksudnya, poin menarik bahwasanya kita juga harus memberikan,
apa ya namanya, seperti pengertian, kemudian dengan bahasa yang lebih, nyaman. Kalau kita misalnya tidak bisa membantu, ya kita berikan, apa namanya, kalimat-kalimat yang lebih, halus. Penolakan kita harus lebih halus. Nah, kemudian Mbak Cita, misalnya seperti ini. Ini, mungkin out of topic dari apa yang kita bicarakan hari ini, tapi lebih kaitannya dengan, eee, bullying dan tadi berbuat baik dianggap aneh. Beberapa kasus teman pribadi wihara, ya saya tidak mau menyebutkan wiharanya, tapi mungkin hampir terjadi di sebagian besar wihara. Misalnya ada, satu orang yang dia itu mungkin sudah lama nggak datang ke wihara, sehingga sudah menjadi pergunjingan di, lingkungan wihara tersebut. Kemudian satu momen orang ini datang ke wihara dengan kesadarannya sendiri tanpa diajak, tapi justru mendapatkan judgement dari umat. Misalnya judgement adalah, "Wah, tumben kok kamu ke wihara, biasanya enggak." Nah, ini kan tentu akan menyakiti hati dari orang yang dia sudah lama nggak ke wihara, dia punya kerinduan untuk datang ke wihara, tapi kemudian mendapatkan judgement seperti ini. Nah, kira-kira dari perspektif kita, misalnya kalau tadi dikaitkan dengan bullying, pembuli, kemudian netral dan, korban, kira-kira kita yang netral ini bagaimana merespon hal yang seperti ini kalau terjadi di lingkungan negara kita? Oke, ini bukan suatu yang tabu juga ya kalau Iya, bisa seperti itu tetap, kayak saya rasa nggak dipelihara aja, gimana pun iya, tetap ada hal kayak motivasi gitu. kita juga sepertinya seperti itu. Mhm. Kalau bagi saya sendiri, nyikapi orang-orang yang, udah kitanya udah niat berbuat baik, tapi kok malah digunjingin itu kayak, ya sama kayak tadi kayak, "Ih, apa sih orang kita yang mau niat berbuat baik, kok malah mereka yang komentar kayak gitu?" Saya juga akan selalu menanamkan untuk selalu berbuat baik meskipun ya di belakang entah itu ada orang lain yang ngomongin kayak gimana pun itu, selagi itu saya niatnya memang berbuat baik, ya saya akan tetap berbuat baik, gitu. Terus tadi menyikapi yang terkait dengan yang kedua itu pertanyaannya tentang Tentang, umatnya itu kira-kira bagaimana mengedukasi umatnya supaya tidak, melakukan judgement mental yang seperti itu? oke, kalau, cara menyikapi umatnya, saya rasa dalam suatu, komunitas tertentu itu nggak semuanya pro dengan dia. Pasti ada satu atau beberapa orang itu yang kontra, pasti kayak ada pemikiran kayak, "Ya dia itu udah berbuat baik kok, kamu kayak gitu. Tetap pasti ada entah itu satu ataupun 2 orang yang bakal, berpikiran demikian. Nah ini yang, seharusnya dia itu, memberikan pemahaman lebih kepada orang yang tadi orang itu kayak, "Orang itu kok, datang dengerin mendatang," kayak Iya, gitu. Jadi ya itu tadi, ya kuncinya di orang yang, berkesadaran ya, iya, kita sebutnya orang yang masih mempunyai kesadaran lebih, itu yang, menjadi apa ya, kayak bukan kunci sih ya, tapi menjadi, pelopor apa ya, kata lain dari pelopor, pionir mungkin. nah ya pionir dalam, menegakkan atau menegakkan, Iya, mungkin memberikan pengertian. memberikan pengertian kepada Iya. orang yang tadi terus sampai membuli kayak gitu-gitu. Ya, dan itu kalau bisa kita bilang mungkin ranahnya sampai seperti pembulian ya, karena orang ini sudah lama nggak datang ke wihara, dia dengan kesadaran sendiri mau datang ke wihara, tapi malah mendapatkan dalam tanda kutip ini seperti pembulian. Karena wong saya datang dengan niat sendiri kok saya malah digunjing gitu. Nah, ini juga kalau tadi kita kaitkan ya memang kita harus bisa merangkul ya, kalau tadi kita kaitkan dengan bullying, ya kita sebagai orang yang netral mungkin ya kita bisa memberikan pendampingan terhadap orang yang dijudgement dan juga memberikan edukasi. Edukasi terhadap umat yang melakukan pembelian. Syukur-syukur ya kedepannya di semua tempat ibadah tidak terjadi hal-hal seperti itu, termasuk di wihara juga tidak terjadi seperti itu. Nah, oke Mbak Cita, sebagai closing statement kira-kira, apa yang ingin disampaikan Mbak Cita mewakili teman-teman mahasiswa tentang, diskusi kita pada hari ini? Oke, ini ada, closing statement dari saya, eee, jadi jangan pernah takut untuk berbuat baik sekalipun, itu terkesan dimanfaatkan oleh orang lain.
Dan juga apabila kita sudah mendapati kalau kita itu begitu dimanfaatkan atau sudah toksik dalam, meminta bantuan kepada kita, ya kita harus selalu langsung berani untuk kita nge-cut off. Terus juga, kita harus selalu menekankan untuk selalu berbuat baik, terus entah itu lewat ucapan, pikiran, dan juga perbuatan, ya itu. Intinya jangan pernah takut untuk berbuat baik. Oke, dari ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Buddha, teman-teman, ya bahwasanya kita sebagai manusia itu harus banyak berbuat baik, kurangi perbuatan jahat, sucikan hati dan pikiran. Artinya kita harus terus berbuat baik, mengurangi perbuatan buruk baik dari pikiran, ucapan dan juga perbuatan, serta kita harus melatih batin kita agar uh, terus dalam tingkatan kesadaran yang baik sehingga kita tidak merugikan orang lain. Oke, kurang lebih begitu Mbak Cita. Terima kasih sudah mau ngobrol bersama saya di Sapa Sailendra edisi yang pertama. Keren. Oke, ini tim sangat meriah sekali. So ini bisa. Ya, bisa akan undang. Ini ada di belakang layar teman-teman, ada Mas Adi. Dia dari Singkawang, dan di Singkawang itu nggak begitu, tradisi Buddhisnya masih belum begitu kuat ya Mas Adi ya, meskipun sudah. Ya, jadi tadi Mas Adi bilang tradisi Chinese-nya lebih kental daripada Buddhisme. Nah, next episode kita akan coba ngobrol dengan Mas Adi yang dari Singkawang. Kira-kira bagaimana pertemuannya dengan agama Buddha, dan ketika kuliah di STAB Sailendra ini bagaimana ya respon Mas Adi, atau kira-kira perkembangan dari Mas Adi yang dulunya mungkin mengenal agama Buddha sangat basic, kemudian tiba-tiba masuk STAB Sailendra. Kalau begitu, nah kira-kira setuju nggak teman-teman ini sama Mas Adi kita selanjutnya di podcast Sapa Sailendra? Setuju? Oke. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kira-kira juga boleh, teman-teman juga boleh komen kira-kira topik apa yang ingin dibawakan. Kita ada dosen, ada mahasiswa yang sangat kompetitif dalam menyampaikan topik-topik yang diresahkan oleh teman-teman. Nanti kita juga akan mengundang dosen-dosen STAB Sailendra. Terima kasih. Kami tutup. Namo Buddhaya. Sampai jumpa di Sapa Sailendra berikutnya.